Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada baginda Rasulullah, serta semoga keselamatan, rahmat dan berkah Allah tercurah buat kita semua. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah judul tentang puasa dan kesehatan. Sebagai orang yang beriman, tentu tanpa keraguan 100% kita meyakini sabda Rasulullah SAW. Dan beliau mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jatul Awsat, Rasulullah SAW bersabda, "Sumu tasihu, berpuasalah, niscaya kalian akan sehat." Tentu kita tidak meragukan tentang hal itu. Namun demikian akan lebih meyakinkan kalau seandainya secara kajian kita pun juga mengetahuinya. Ada sebuah penelitian dari seorang ilmuwan yang bernama Dr. Yoshinori Ohsumi, berkebangsaan Jepang dan mendapatkan hadiah Nobel dari penelitiannya, bahwa menurut beliau puasa yang dilakukan oleh umat Islam itu banyak sekali manfaat yang dapat berpengaruh terhadap jiwa dan raga seseorang. Yang pertama, bahwa menurut beliau ketika seseorang dalam keadaan berpuasa, maka pastinya lambung yang sehari semalam 24 jam bekerja tiada henti, maka pada bulan Ramadan khususnya, dan juga hari-hari tertentu yang disunahkan oleh Rasulullah untuk berpuasa, 1 minggu 2 kali, Senin dan Kamis, dan hari-hari yang lain di bulan-bulan tertentu, Rasulullah SAW sangat menganjurkan untuk berpuasa. Maka oleh karena itu ada waktu lambung untuk beristirahat, sehingga beliau katakan bahwa ketika seseorang dalam keadaan berpuasa, lambungnya kosong, di situ ada sebuah proses yang dinamakan autophagy, yaitu pembentukan sel-sel baru dan sel-sel lama yang tidak berfungsi dan dianggap tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh, itu dapat mati dengan sendirinya dan kemudian digantikan oleh sel-sel baru yang tumbuh disebabkan karena seseorang mengalami sebuah proses di dalam tubuh, tidak makan dan minum dalam jangka waktu tertentu. Dan ini sudah diuji secara klinis bahwa seseorang yang dalam keadaan berpuasa maka akan berpengaruh terhadap kesehatan fisik. Beliau katakan bahwa dengan berpuasa maka pengaruh yang pertama akan menurunkan kadar gula darah. Kemudian yang kedua, manfaat puasa akan menurunkan kolesterol dan tekanan darah tinggi, serta mencegah stroke dan mengurangi potensi daripada penyakit-penyakit seperti jantung dan kanker. Kemudian selain itu,
berpengaruh kepada jiwa dan mental seseorang. Maka tentu saja seseorang yang dalam keadaan berpuasa, dia akan merasakan kondisi yang tidak biasa dia rasakan, yaitu kondisi lapar, kondisi haus, di mana dia akan merasakan bagaimana keadaan orang-orang yang mungkin selama ini ada dalam pandangan dia, tetapi dia tidak merasakan secara langsung bagaimana rasa lapar, bagaimana rasa haus. Oleh karena itu, bahwa manfaat puasa secara mental akan menumbuhkan rasa empati, simpati kita kepada sesama, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang kekurangan, akan lebih tumbuh dari dalam diri seseorang yang senantiasa berpuasa. Kemudian seseorang yang biasa berpuasa, terlebih bahwa dia berpuasa itu karena motivasinya iman dan mengharap ridho Allah, maka akan mengurangi resiko depresi. Seseorang yang merasakan gangguan kejiwaan, stres, depresi, maka dengan berpuasa insya Allah akan ada ketenangan jiwa yang dia rasakan, yang tidak dirasakan ketika dia tidak dalam keadaan berpuasa. Ada rasa bahagia, ada rasa puas dalam keadaan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun secara lahiriah memang dalam keadaan lapar dan haus. Dan kemudian meningkatkan kecerdasan emosional. Orang yang berpuasa, dia akan merasa bahwa kesabarannya itu sedang dilatih. Sabar yang dalam hal ini adalah sabar di mana dia telah mampu melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sabar dalam melaksanakan ketaatan, di mana ketika banyak orang tidak melakukan puasa dan dia dapat melaksanakan puasa sunnah, maka hakikatnya dia telah bersabar untuk melakukan sebuah ketaatan. Kemudian sabar dalam meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Seseorang yang dalam keadaan berpuasa, maka dia akan tertahan dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat. Kemudian seseorang yang dalam keadaan berpuasa, tentu saja kesabaran terhadap apa yang menimpa pada dirinya saat itu, yaitu rasa lapar dan rasa haus, sudah lebih dahulu dia rasakan. Bagaimana tidak? Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, dia bersabar, tidak makan dan tidak minum. Bukan karena tidak ada makanan, bukan karena tidak ada minuman, tetapi karena semata-mata untuk melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan merasakan bagaimana rasa lapar, rasa haus yang diderita, yang dirasakan oleh orang-orang yang du'afa, orang-orang yang dalam keadaan lemah. Maka banyak sekali manfaat yang dirasakan dari berpuasa, baik itu untuk badan kita, untuk jasmani kita, maupun juga untuk rohani kita. Maka benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa puasa akan mendatangkan kesehatan lahir dan batin. Mudah-mudahan walaupun puasa Ramadan telah berlalu dalam kehidupan kita, tetapi bukan berarti bahwa kita tidak dapat mencapai kesehatan lahir dan batin dengan melaksanakan puasa-puasa yang lain seperti puasa sunnah, puasa Senin dan Kamis, puasa Arafah, dan banyak sekali puasa-puasa yang lain. Maka pantas kalau seandainya kita cari orang di dunia ini yang lebih sehat badannya daripada Rasulullah SAW, maka pasti tidak akan pernah kita temukan. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang satu-satunya memiliki badan, memiliki jiwa yang sehat, sebagaimana yang beliau sabdakan, sehat walafiat, sehat jasmani dan sehat rohani. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam yang bukan hanya menginginkan dan mengharapkan kesehatan secara lahiriah, kesehatan secara batiniah,
tapi juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan melaksanakan puasa berarti kita melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini saja yang bisa disampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.